Mutiara merah putih. Kau yang tak melihatnya, carilah pintu, temukan kuncinya, dan buka perlahan saat fajar tiba. Tunggu sejenak hingga semburat jingga memerah di timur. Lalu menyelamlah secepat kilat ke dalam rahasia laut, di mana tersimpan mutiara merah putih. Kau yang tak melihatnya, pinjamlah nyali. Nyalakan nyali itu saat senja datang. Pijarkan cahayanya sebelum kegelapan membentang. Saat itu, kau bukalah pintu rahasia langit senja. Di situ mungkin kau temukan mutiara merah putih. Kau yang tak melihatnya, tanamlah keyakinan. Biarkan ia mengakar sampai ke dasar ladang desamu. Sirami air kehidupan agar ia tumbuh sehat, kuat. Buat ruang seluas cakrawala agar ia menjadi mutiara hatimu. Di situ kau akan panen kemenangan atas hama kehidupan. Memaknai budaya, merangkai bahasa, membuka jendela dunia, jelajah kata. Tak pernah kubayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa, dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi, melepaskan kita. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Pekat malam jangan membuat resah, hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi, melepaskan kita. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Tuhan kita
Pada hari kelima berdiam di rumah, kau bertanya pada pagi, hari apa sekarang? Pada hari ketujuh berdiam di rumah, kau bertanya pada siang, kucing siapa itu mengeong di depan pintu? Pada hari ke-10 berdiam di rumah, kau bertanya pada malam, di mana rumahku sebenarnya? Nah, ngomong-ngomong soal rumah, gimana nih kabar teman-teman semua yang udah mungkin sekitar 2 bulan lebih kali ya harus di rumah aja selama pandemi ini. Mungkin ada bete, ada bosen gitu kan. Tapi hari ini aku akan ngajak kalian untuk tetap produktif dan berkarya walaupun di rumah aja, bersama para narasumber yang keren-keren pastinya, yang akan mengajak kalian membuka jendela dunia dan jelajahi kata. Siapa aja mereka, penasaran? Ini dia. FX Rudi Gunawan adalah penulis novel, cerpen, esai sejak pertengahan tahun 80-an. Karyanya sudah diterbitkan oleh puluhan penerbit Indonesia. Tahun 2019 terpilih mengikuti program residensi penulis Komite Buku Nasional di New York dan pendiri Perkumpulan Seni Indonesia. Afnan Malai terlibat aktif mendirikan relawan Seknas Jokowi 2014 dan puisinya menjadi inspirasi aksi turun ke jalan. Pernah jadi staf khusus Menteri Pertanian dari 2014 sampai 2019 dan kini mendirikan kantor pengacara AMLF atau Afnan Malai Law Firm. Dan sejak mahasiswa aktif menulis resensi puisi, seni rupa, dan film artikel opini di media lokal dan nasional. Oke, kita udah terhubung dengan Mas Rudi dan Mas Afnan. Langsung aja kita sapa Mas Rudi dan Mas Afnan. Apa kabar Mas Rudi, Mas Afnan? Baik. Wah, kayaknya sepertinya sehat-sehat ya. Saya senang sekali loh melihat sehat-sehat gini ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi saya mau tanya nih kepada Mas Afnan dulu, mungkin Mas Rudi nanti juga boleh menjawab. Gimana sih optimis di masa-masa pandemi ini? Kadang-kadang kan kita optimistiknya jadi turun gitu ya. Itu gimana? Boleh di-share nggak nih Mas Afnan? Ya kan masa pandemi ini ya, kayaknya semua seolah-olah jadi buntu. Ya. Tapi ternyata problem orang berkarya itu di luar kesiapan diri kan soal waktu. Nah ini pandemi itu justru memberi kesempatan. Ya. Waktu kita terbuka lebar. Jadi boleh dibilang banyak bidang, apalagi dalam hal tulis-menulis ya, berkarya, itu justru ini momentum yang membuat kita justru produktif saya kira. Ya. Jadi ada optimisme baru gitu. Ya. Terus saya mau ke Mas Rudi nih. Saya mau tanya nih, apa aja sih kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat awam seperti saya mungkin untuk sesama selama pandemi ini nih? Apa sih kontribusi yang bisa kita berikan gitu, Mas Rudi? Ya, terima kasih Sinta ya. Jadi yang perlu dipahami, masyarakat ini kunci sebelumnya untuk mengatasi pandemi ini. Kontribusinya bisa banyak sekali. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Misalnya aturan-aturan pemerintah mengatakan kita harus disiplin. Ya. Nah, kalau misalnya selama ini masyarakat kita terkenal agak lemah dalam hal disiplin, kemudian sekarang mendapatkan timing, mendapatkan momentum untuk belajar benar-benar menerapkan disiplin dalam hidupnya, dalam lingkungan yang paling kecil di keluarganya. Ya. Ketika itu berhasil, dia telah melakukan satu kontribusi besar pada perubahan mental. Ya. Perubahan mental ini perubahan budaya. Kita ngomong new normal sekarang ya. Artinya, kontribusi masyarakat ini menjadi sangat basic, sangat vital. Begitu berhasil membangun budaya baru, menerapkan disiplin di lingkungan keluarganya, maka dia berkontribusi pada terbentuknya sebuah mentalitas baru dalam masyarakat. Kalau soal kontribusi sastra sendiri nih di pandemi ini, boleh di-share nggak nih, ada kesulitankah atau justru malah makin maju atau bagaimana nih? Mas Afnan mungkin juga dan Mas Rudi. Boleh Mas Rudi dulu juga nggak apa-apa. Boleh Mas Rudi dulu juga boleh, Mas Afnan juga. Mas Rudi dulu deh. Kalau sastra itu kan memang dunia yang sangat sangat personal gitu kan. Ya. Kalau dulu zaman-zaman pujangga lama itu orang punya anggapan ketika mau berkarya seorang penyair harus pergi ke gunung, ke laut, kemudian menyepi di sana gitu kan. Ya.
itu kan udah nggak berlaku lagi sekarang. Sekarang Oh gitu ya? Nggak berlaku, udah lewat itu. Ya. Kita sekarang ada di satu dunia yang kita harus bisa berkarya dimanapun dalam kondisi apapun. Artinya nggak mencari satu kondisi khusus, tempat khusus. Kita sekarang di rumah justru mendapatkan peluang besar untuk para sastrawan. Untuk semakin ngulik ya, untuk semakin kreatif. Untuk punya ruang lagi mengeksplorasi karya-karyanya, membaca ulang kembali karyanya, kemudian berkarya. Jadi menurut saya sekarang ini justru ada satu blessing in disguise gitulah untuk dunia sastra di tengah pandemi ini. Ya. Justru mendapatkan ruang lebih luas, lebih leluasa untuk berkarya. Itu yang saya rasakan sih, Sinta. Ya, oke, mungkin Mas Afnan boleh. Ya, persis seperti yang dikatakan Rudi ya, justru ketika COVID ini, wabah ini menyerang kita kan kita banyak di rumah. Ya. Lah kalau penyair ya, sastra, tulis menulis itu kan persoalannya kan adalah waktu. Ya. Jadi gini Mbak, gampangnya ngelamunnya lebih banyak. Tinggal ngelamunnya diarahkan aja ke hal-hal yang lalu. Jadi saya kira justru ini momentum. Sekarang juga saya lihat di media sosial kayaknya semua orang juga berpuisi gitu loh. Betul Mas. Iya. Iya, jadi ini justru secara subjektif ini kan pada bidang-bidang tertentu wabah ini justru membuat kita produktif. Ya. Jadi kesannya kalau kita nggak produktif, bukan kesannya kalau kita nggak produktif, kata orang Jawa tuh kok eman-eman gitu loh. Kita nggak kemana-mana, kita bisa ngelamunkan. Misalnya saya ingat yang kemarin atau kemana atau imajinasi kita justru bisa lebih. Oke, Mbak. Oke, Mas Afnan, terima kasih. Nah, seperti itu ya Mas Afnan dan Mas Rudi nih yang udah berkarya. Nah, kita tuh akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan walaupun di rumah aja, kira-kira apa sih karya yang mereka tampilkan atau mereka akan luncurkan? Ini aku juga penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Kata. Membuka jendela dunia, jelajahi kata. Kita kembali lagi di perbincangan yang lebih seru lagi karena kali ini aku mau bahas mengenai buku yang baru aja diluncurkan oleh Mas Rudi dan Mas Afnan nih. Judulnya To Kill the Invincible Killer. Waduh, bener ya Mas Rudi, Mas Afnan? Betul sekali. Ini judulnya catchy banget buat saya sih. Nah, ini bisa diceritain sedikit nggak nih bukunya tentang apa nih? Ini kan sebetulnya idenya sederhana ya. Ya. Saya sama Rudi kebetulan satu grup ada grup WA, saya satu grup. Terus sesekali saya kirim puisi tentang COVID. Ya. Terus Rudi juga. Akhirnya dia bilang, loh kenapa nggak kita jadikan antologi bersama aja? Lo mau nggak gua kasih waktu sekian hari, bisa nggak kira-kira? Ya saya sih bilang ya kenapa enggak gitu loh. Ya. Jadi sesederhana itu awalnya. Wah, itu menarik banget ya. Berarti ini via digital ya, via internet gitu ya. Jadi kan, saling kirim-kirim. Iya. Tapi kan ini dunia internet gitu ya. Ada kesulitan nggak sih mungkin cara bikinnya atau bertukar pikiran? Yang boleh Mas Rudi mungkin diceritain kesulitan-kesulitan. Kalau proses kreatif bikin puisi nggak ada perbedaan dengan yang kondisi sebelum COVID ya. Ya. Artinya kita emang berproses masing-masing secara personal, merespon keadaan, ya kan, kemudian mengolahnya secara sangat imajinatif dalam diri kita masing-masing. Jadi kendala untuk urusan situasi pandemi itu hampir nggak ada. Jadi kita memang benar-benar berangkat dari lontaran-lontaran di WA, grup WA kami lah. Sekelompok orang tua yang macam-macam background-nya. Masih muda Mas, masih muda. Nah, karena banyak sekali yang ngomongin tentang macam-macam lah, gitu ya? Ngomongin konspirasi, politik soal COVID. Iya. Akhirnya kita bikin puisi aja lah biar lebih produktif gitu kan. Nah, saya melontarkan, Afnan nyamber, lontar-lontaran, jadilah kemudian gagasan itu. Akhirnya bagi tugasnya itu, kita masing-masing bikin 30 puisi, sanggup nggak dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu tantangan yang paling berat di situ tuh. Kita harus nge-push diri untuk terus
menulis puisi, dan itu nggak mudah. Ya, cukup sulit nggak sih menjaga visinya tuh tetap kayak sama, mengerucut gitu? Apa ada kesulitan? Sulit nggak sih Mas untuk, kan kita harus berjarak jauh dan segala macam, brainstormingnya dan segala macam. Ada kesulitan nggak sih? Kalau dari saya sih sama Afnan itu karena kesamaan background mungkin ya. Jadi begitu ada satu ide bersama, itu biasanya kita nggak terlalu sulit untuk mengkomunikasikannya. Kita sama-sama dari angkatan yang sama di kampus UGM dulu, kemudian punya aktivitas yang sama, jadi nyambungnya cepat. Oh, jadi nyambungnya cepat ya, tidak terlalu sulit untuk menggabungkan visi dan segala macamnya gitu ya Mas Afnan, betul ya? Betul. Iya. Ini pesannya apa sih sebetulnya untuk masyarakat awam juga gitu? Mungkin Mas Afnan boleh jawab. Pesannya macam-macam ya, kepada pemerintah. Kita tuh ingin kalau pemerintah buat kebijakan itu ya konsisten gitu loh. Ya. Jadi lebih rakyat itu jadi ada empati. Ya. Ini bukan nggak konsisten ya, tapi secara ada perubahan itu sih nggak apa-apa, jujur aja. Sehingga apa yang dianukan itu masyarakat lebih bisa menaati, lebih bisa disiplin. Terus konsistensi pemerintah ya Mas. Konsistensi. Ya. Terus kepada dokter, tenaga medis dan segala macam, secara saya tuliskan puisi semacam permintaan maaf. Karena bagi saya ucapan terima kasih aja nggak cukup. Lebih dari itu gitu loh. Lebih banyak maafnya karena ininya kurang, itunya kurang, dan mereka juga menjadi korban juga gitu dari wabah ini. Dan kepada rakyat ya, kita membantu kok komunitas, secara pribadi itu dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, masyarakat di tingkat bawah, komunitas segala macam itu juga melatih disiplin dan ada gitu loh. Jadi enak, saya kira itu Mbak. Oke, ini mungkin buat Mas Rudi juga nih ya. Ini mungkin di luar soal buku nih Mas Rudi nih. Saya mau tanya, gimana sih cara untuk kita tuh selalu kreatif gitu ya, munculin ide-ide baru dan orisinil gitu. Itu tuh ada caranya nggak sih, gimana tips and triknya gitu? Itu satu hal yang sangat basic ya, untuk menjaga kita tetap kreatif. Sebenarnya cuma satu, Sinta. Kita harus selalu peduli terhadap keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Itu kunci yang paling utama. Kepedulian itu yang memicu kemudian kreativitas. Jadi kayak saya dan Afnan merespon keadaan kan bentuk kepedulian kami terhadap apa yang terjadi di masyarakat karena pandemi ini. Bahwa misalnya kemudian Afnan membuat permintaan maaf ya, kalau dia merasa harus maaf pada para tenaga medis, itu proses kreatif dia. Saya sendiri kemudian menulis beberapa puisi untuk tenaga medis di kumpulan puisi To Kill the Invisible Killer ini. Ada yang berjudul The Walking Dead, ada yang berjudul Rapid Test gitu kan. Saya sengaja memakai istilah-istilah terminologi pandemi dalam judul puisi saya. Ini nyambung kemudian bahwa kita bisa kreatif, bahkan istilah-istilah medis, istilah teknis terkait dengan pandemi itu bisa jadi puisi kok. Nah ini kan bukti bahwa kita ketika peduli, akhirnya punya energi besar untuk kreatif. Kira-kira kayak gitu, Cinta. Iya. Terima kasih untuk Mas Rudi dan Mas Afnan. Wah, seru banget ya. Ini akan kita lanjutin lagi. Tapi ini kita mau ada persembahan dulu dari seniman Tatiana Akman yang akan mempersembahkan karya dari Afnan Malai yang berjudul Menolak Tumbang. Halo, saya Tatiana Akman dan kali ini saya akan membacakan sebuah puisi karya dari Afnan Malai yang berjudul Menolak Tumbang. Angka-angka kematian terus melaju. Kaki tangan negara tampak pucat. Mungkin tidak cekatan. Kebijakan melambat. Lompat sana-sini, lepas kendali. Tetaplah punya nyali terperangkap sunyi. Sumpah serapah percuma diumpatkan. Apa gunanya berdebat? Kini hujan lupa cuaca. Kapan baiknya jatuh? Memicu kuntum bunga-bunga sebelum jadi caci maki. Bergegas sirna menemani matahari. Jangan hitung jumlah yang dirampas pergi. Duka itu menjerat.
Tegaklah perkasa, laksana pohon berkawan petir. Hitam tercabik, menolak tumbang. Beliau mendapatkan 70 lebih award internasional, kemudian meraih beberapa penghargaan budaya tertinggi Presiden RI, dan Honorary Award Singapura Film Test hingga Lifetime Achievement Singapura Film Test. Kemudian karyanya dari film instalasi art hingga teater dan dance. Wani Darmawan adalah aktor dan penulis, pemenang Piala Citra 2019 dan menjadi Best Supporting Actor di film Kucumbu Tubuh Indahku karya Gari Nugroho. Mengelola Omah Kebon Guest House dan mempunyai YouTube channel yang bernama Wani Darmawan Bercerita. Tidak hanya Mas Rudi dan Mas Afnan nih yang mau sharing hari ini, aku juga udah terhubung sama dua orang yang gak kalah keren juga. Di sini ada Mas Garin Nugroho dan Mas Wani. Apa kabar nih Mas Garin dan Mas Wani? Baik dan sehat, Cinta. Terima kasih. Wah, seru banget nih kayaknya di rumah aja nih ya. Ya, sedang di rumah hari ini. Iya. Saya langsung aja nih, saya mau nanya-nanya untuk mungkin Mas Garin dulu nih ya. Gimana sih caranya untuk tetap produktif di rumah selama di rumah aja pandemi ini gitu kan ya. Kadang-kadang kita harus tetap produktif, itu gimana sih Mas Garin? Ya, yang pertama kreativitas tidak mengenal ruang dan waktu ya. Keterbatasan ruang dan waktu itulah disebut kreativitas. Kreativitas tumbuh di ruang kecil kayak kita lahir. Dari tempat kecil ada tangisan pasti kan gitu. Kedua ya, apa yang disebut krisis itu mengandung dua kata dalam kata Cina, yaitu opportunity dan danger. Oleh karena itu kreativitas selalu mengambil opportunity. Yang ketiga adalah di saat krisis kita selalu punya waktu untuk merenungi, menata ulang
ya, membaca masalah kita, tapi juga melihat fenomena berbagai aktivitas masyarakat, anak muda semua fenomena untuk menjawab masalah. Jadi ada penataan dan membaca ulang balik. Ya, misalnya kayak saya mungkin sangat padat malah di dalam waktu COVID ini. Pertama, menulis buku tentang memoir Indonesia, film Indonesia 1998 sampai 2019. Kemudian menguji untuk mahasiswa S2, S3. Kemudian memberikan mentoring untuk ruang kreatif berbagai seniman di Indonesia. Dan kemudian membuat naskah-naskah teater dan film, misalnya dengan Nan Jombang di Padang, dengan kelompok di Bali, dan membuat desain patung untuk karya-karya selanjutnya. Dan kemudian mentoring orang per orang. Oleh karena itu ruang dan waktu adalah tergantung dari kreativitas kita untuk membangunkannya menjadi sebuah dinamika kita menjadi produktif, begitu kira-kira. Mungkin kalau tadi kan maksudnya itu hal yang udah luar biasa gitu. Kalau saya ngelihatnya kayak wow keren banget gitu Mas Garin. Tapi apa sih mungkin Mas Wani juga bisa jawab apa sih yang bisa dilakukan untuk masyarakat awam gitu yang bisa tetap produktif gitu untuk di rumah selama pandemi ini gitu. Mungkin boleh dari Mas Wani dulu. Ya, kalau aku berpikir sekarang ini bukan saatnya untuk berpikir lurus dari sisi profesi. Tetapi maksudnya dalam situasi seperti ini kita mesti melakukan gerak melentur. Artinya supaya kita bisa mengetahui ada problem apa yang ada di dalam diri dan di luar diri kita. Misalnya seperti kemudian yang didengungkan banyak orang soal ketahanan pangan, soal social distance, soal semacamnya, ini menjadi gerakan real di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat sendiri banyak kawan yang kemudian berkonsolidasi, ada yang membantu petani dari lereng Merapi, ada juga yang mengkonsolidasi diri membagi pangan, dan seperti yang saya lakukan salah satunya coba-coba melakukan ternak lele. Meskipun saya bukan peternak, tetapi ini satu upaya untuk belajar bertahan apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira begitu. Jadi mencoba hal-hal yang baru di masa pandemi ini justru harusnya makin bisa dilakukan sama semua masyarakat ya, karena mencoba hal baru seperti tadi Mas Wani bilang, yang nggak bisa berternak lele jadinya mencoba hal-hal yang baru begitu ya Mas Wani ya? Iya. Mungkin saya mau tanya juga untuk Mas Garin nih, karya apa sih yang paling berkesan untuk Mas Garin dan Mas Wani? Mungkin Mas Garin dulu. Ya, yang paling berkesan untuk yang terakhir judulnya Planet Sebuah Lamen, karena karya ini dianggap oleh para pengamat luar sudah pentas di Australia pada bulan Februari awal ketika COVID belum menjadi sangat kuat, tapi tertunda untuk perjalanan ke Eropa dan ke berbagai negara. Karena apa? Lamen Sebuah Planet itu sebuah lagu duka untuk kebangkitan yang menceritakan tentang bagaimana manusia menghadapi wabah dan menghadapi tsunami karena alam yang rusak melahirkan virus-virus, dan kemudian hanya meninggalkan seorang manusia dan sebuah telur yang harus diselamatkan. Telur sebagai simbol planet dan simbol ketahanan pangan dan energi. Kisah ini kemudian dibawa dan dianggap sebagai suatu prediksi pada masa-masa sekarang ini. Dan ternyata lewat kisah ini saya mengalami sendiri persoalan-persoalan yang menyangkut kisah ini di dalam persoalan pandemi sekarang. Oleh karena itu memang mencipta selalu tadi dikatakan, karena kepedulian kita, maka penciptaan kita selalu berhubungan bahkan kepada masa depan kita. Misalkanlah ketika ruang angkasa, pesawat ruang angkasa belum ada, komik sudah mengatakan ada seperti itu. Jadi karya teater musikal dengan teman-teman Papua dan NTT ini, yaitu satu lamen, sebuah tembang duka untuk kebangkitan ini, menurut saya suatu pengalaman yang sangat kuat karena membawa teman-teman Milanisia dan membawa lagu-lagu yang mencintai alam. Saya juga mau ke Mas Wani nih, gimana kita sebagai masyarakat gitu ya bisa menyuarakan opini nih, terutama selama masa pandemi. Mungkin kalau Mas Wani mungkin bisa share lewat sastra gitu ya, ataupun tulisan, gimana tuh? Kebetulan di masa COVID ini juga kemudian akhirnya membuat banyak orang berdiam tinggal di rumah. Pada saat tinggal di rumah itu kita melakukan hibernasi, lebih banyak bicara dengan diri sendiri,
lebih banyak kontemplasi, karena situasi ini menjadi seperti situasi retret. Nah, dari situ kemudian saya banyak mengapresiasi yang terjadi di media sosial. Ada IG Live, ada Zoom meeting, ada seminar-seminar, ada yang luar biasa. Nah, dari situ saya tergerakkan, baru-baru saja saya membuat channel di YouTube dengan judul Wani Darmawan Bercerita. Nah, di situ saya bisa bercerita tentang apa saja, menyampaikan aspirasi-aspirasi saya, berbagi nilai, dan berharap bisa memberikan inspirasi atau mendorong motivasi baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, terima kasih Mas Wani. Ya, emang seru banget ya. Ternyata ini nyambung banget dibuat milenials. Mungkin juga tadi sebutin lewat karya di YouTube dan bisa melakukan curahan-curahan kita tuh di YouTube gitu dan nyambung banget sama milenials gitu ya Mas Wani, betul ya. Oke, terima kasih Mas Garin dan Mas Wani. Kita lanjut nanti dan kita akan main games dan kemana-mana ya. Kan kita seru-seruan nanti juga. Nah, tapi sebelumnya ada teman-teman dari warganet yang nggak mau kalah untuk menunjukkan kebolehan membagikan karyanya nih. Ini dia. Untuk yang memberikan ketenangan, kepada siapakah ia bertuan? Dalam gelap, penuh kegelisahan, ku masih mencari sebuah jawaban, bahwa tak ada akhir selain panji kemenangan. Dan penat sejarah dengan ragam ketidakpastian menjadi repetisi, tenggelam tanpa pemaknaan, mati berpikir, berakhir dalam kekosongan. Untuk yang memberikan ketenangan, kemanakah hati akan kau tambatkan? Balik lagi di Jelajah Kata. Nah, kayaknya kurang seru ya kalau kita nggak sedikit kerjain narsum-narsum kita nih yang udah ganteng-ganteng di sini hari ini. Gimana Mas, udah siap dikerjain hari ini? Siap menang. Oh, siap menang katanya. Baik. Siap bro. Oke, nah abis ini kita akan main battle pantun nih Mas. Battle pantun ya. Kayaknya udah pada jago-jago pasti kan? Battle pantun. Iya, nah di sini aku akan bagi jadi 2 tim. Yang pertama Mas Rudi dan Mas Wani, jadi tim A. Oke? Siap. Yang tim B, Mas Afnan dan Mas Garin. Saya akan kasih kata kunci sama salah satu tim nih. Nanti setiap tim akan berlomba untuk melengkapi pantun yang akan dilempar oleh tim lawan. Di mana masing-masing tim akan melemparkan 2 baris pantun awalan nih. Dan tim lawan akan melengkapi baris selanjutnya. Jadi cuma 15 detik nih Mas ya. Sekarang ini berarti gilirannya dari tim A yang melemparkan pantun, dan saya pertama dari Mas Rudi dulu ya untuk melemparkan pantun kepada tim lawan. Nah, tim B siap-siap nih ya. Jawab ya. Jadi ada kata kuncinya. Yang pertama, rumah. Rumah ya. Ya. Syukuri. 3, 2. Rumahku aku masuk pintu. Waduh. Namun pintu rumahku tak terbuka juga. Tim B, ayo. Siapa, boleh Mas Garin, boleh Mas Afnan. Siapa yang duluan bisa jawab? Mas Garin. Tinggal di rumah bersama keluarga. Itu adalah amanah yang tidak terhingga. Wow. 1 poin untuk tim B nih, karena jawabnya langsung nih B ya. Oke, sekarang gilirannya tim B. Tim B, Mas Afnan dulu yang melempar pantun. Mas Garin aja, Mas Garin. Afnan dulu dong, saya sudah. Ini gimana? Ya udah Mas Afnan dulu lah. Tadi kan udah dari awal ya Mas Afnan ya. Oke. Lihat nih apa nih? Ini katanya asik kok nih. Katanya ilmu. 3, 2, 1. Dua apa dong? Bantu Mas Garin. Ayo Mas Garin, mungkin Mas Garin bisa bantu. Dunia bergerak membawa ilmu. Meskipun di rumah, bergeraklah bersama-sama menimba kepastian kehidupan untuk hati kita yang berilmu. Panjang ya Mas ya, oke. Boleh dibalas. Boleh dibalas sama tim B, tim A. Boleh. Kalau rambut banyak kutu,
pertanda hidup kurang bermutu. Wah. Bisa. Oke, sekarang berarti poinnya satu-satu nih. Jago-jago ya semuanya ya memang ya kalau sastrawan ya. Ini putaran ketiga ya. Jadi ini balik lagi ke tim A nih. Kata kuncinya adalah baca. Oke, 3, 2, 1. Daripada kita membaca buku, ngapain juga kita menuntut ilmu? Wah, oke, boleh dibalas nih Mas Garin, Mas Afnan. Ayo, Mas Afnan dong, Mas Afnan nih dari tadi Mas Afnan diem aja nih. Ini orang panas padahal. Ayo, setiap hari Saya kan kaca. padang yang terpecat saya. Setiap hari 10, setiap 9. hari mari berkaca. Dalam kaca kita membaca. Dalam kaca kita berkaca. Oke deh. Iya, masih 21 ya. Satu lagi berarti terakhir Mas Garin nih lempar pantun ke tim A ya. Siap ya Mas Garin? Ya. Kata kuncinya adalah ini yang paling dilakukan di seluruh dunia sekarang. Rebahan. Rebahan di atas bukit. Makin tinggi, terkejar. Jangan menuntut krisis itu tidak sulit. Saling berbagi itu keindahan kita. Wah, oke, boleh dibalas langsung nih Mas Wani atau Mas Rudi. Sambil rebahan, baca puisi. Sepeda onta disebut profit. Olah kesehatan jadi tradisi, supaya nyawa tak direbut COVID. Boleh. Ini ternyata hebat sekali nih. Ini dua-dua nih. Jadi kita harus menentukan siapa yang pemenangnya nih. Jadi mau nggak mau ini dari saya nih pamungkasnya nih ya. Oke, tim A dan tim B ini harus cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan sambut pantun saya. Oke. Ya. Oke. 3, 2, 1. Jalan-jalan ke Pulau Dewata. Tidak lupa membawa bekal. Kapal merapat membawa bekal sayur. Banyak muatan. Mas Rudi tadi, Mas Rudi dulu. Aku dulu. Aduh, saya dimarahin. Katanya sudah cepat nyaut. Aku dulu dong. Beli buku di pasar Sofi. Ya. Harganya murah, bukunya bermutu. Banyak baca buku, bikin otak cemerlang. Tingkatkan budaya baca agar semakin bermutu. Oke. Jadi tim A yang menang ya. Aduh, ini sastrawan luar biasa. Langsung mikirnya cepet banget nih ya. Seru banget, nggak perlu dilakukan lagi nih keahlian para sastrawan ini kan ya. Memang udah jago banget deh. Nah, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, aku punya pertanyaan yang boleh dijawab oleh 4 narasumber kita hari ini. Nah, buat 4 narasumber kita yang keren-keren, aku mau nanya harapan apa sih untuk masyarakat muda, terutama di bidang seni dan budaya. Boleh dari Mas Rudi dulu? Milenial ini bagi saya luar biasa. Jadi kalau misalnya mau berkarya, sekarang ini peluang yang juga sangat besar bagi teman-teman generasi muda, generasi milenial. Manfaatkan situasi sulit di tengah pandemi ini untuk menjadi kreatif. Itu aja. Ya, boleh. Kemudian Mas Wani? Ya, sesungguhnya kalau ini bukan nasihat kepada generasi muda karena saya ini sudah kalah hebat sama generasi muda. Tapi agak susah untuk menyampaikan ini sebagai nasihat atau pesan. Ya. Pesan saya adalah bagilah ilmu sejauh mungkin, bikinlah jaringan sejauh mungkin, tetapi juga jangan lupa pada situasi di mana kita tinggal, di mana itu menjadi realitas, bukan maya, tetapi realitas yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Garin boleh untuk anak-anak muda nih, boleh apa pesannya Mas? Ya, untuk teman-teman muda, ketika setiap profesi bergerak memecahkan masalah dalam revolusi teknologi industri 4.0 ini, maka dia akan menggerakkan setiap masyarakat dan menggerakkan bangsa ini, memberi ruang kerja, berpikir, pengetahuan dan cara-cara pemesanan baru. Bergeraklah di setiap inci, karena satu inci adalah kesempatan berkreasi.
Wah, luar biasa. Terakhir boleh Mas Afnan untuk pesannya? Kalau saya ya, dunia sekarang ini kan memang dalam genggaman anak muda. Bahan baku untuk berkarya, ide, inspirasi, jaringan, itu sangat melimpah. Jadi saya kira anak-anak muda sekarang akan lebih kreatif, akan lebih banyak karya, dan kita tinggal lebih menumbuhkan apresiasi terhadap karya-karya mereka yang pasti akan menggetarkan. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Rudi, Mas Wani, Mas Garin, dan Mas Afnan untuk waktunya dan udah berbagi sama kita. Dan kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama penulis, sebentar lagi kita akan ngobrol dengan penyanyi yang menulis lagunya sendiri. Tapi sebelumnya, buat kalian yang pengen mulai terjun ke dunia sastra, nih aku punya beberapa tips dari tadi tuh Mas Rudi, Mas Garin, Mas Wani, dan Mas Afnan. Ini dia. Menulis adalah kodrat tangan yang bergerak. Maka, gerakkan tanganmu, menulis langsung seluruh ide yang melintas di otakmu. Satu tips menulis dari saya, tulis yang melintas saat itu. Menulis itu seperti mengemudi, kawan-kawan. Kita harus mengerahkan seluruh panca indera kita. Mata kita, pendengaran kita, penciuman kita, perabaan kita, sampai ke mata hati pun harus kita gunakan. Kalau kamu pengen penulis, luangkan waktu yang cukup, lalu cari tempat yang kamu bisa konsentrasi, bisa di kafe, perpustakaan, dalam kamar, atau di mana yang kamu suka. Seperti yang udah aku janjiin tadi nih, aku sekarang mau ngobrol-ngobrol sama salah satu penulis lagu yang hits banget, yang lagunya udah familiar banget di telinga teman-teman dan juga aku pastinya. Di sini ada Indra Perdana Sinaga alias Naga. Halo, apa kabar Naga? Hai, baik. Kita agak social distancing ya, nggak apa-apa ya? Ini sekitar 3 meter. Iya, benar-benar. Jadi aman. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya aku lagi ngerjain demo buat single solo yang baru. Jadi awal tahun kemarin kan aku sempat rilis single sebagai Naga, sebagai penyanyi solo. Yes. Terus selain itu lagi nyiapin single baru bareng teman-teman Ada Band juga. Wah, keren. Yang lagi di fokusin. Oke, kalau ngomongin soal nyiptain lagu nih, kayaknya udah bakat apa gimana dari kecil, dari umur berapa sih sebenarnya nyiptain lagu nih? Boleh nggak sih diceritain sama pemirsa? Aku sebenarnya nggak pernah tahu kapan pastinya bisa nulis lagu gitu ya. Cuman di umur 5 tahun, itu jadi ayahku kan polisi, kebetulan dia kayak polisi biasa jarang pulang lah, sibuk segala macam. Nah, di umur 5 tahun tuh aku nulis lagu tentang rindu sama dia gitu. Wow, dulu ada rekaman berat ya rindu sama dia. Punya rindu sama ayah maksudnya. Oh, oke. Ada direkam di zaman dulu kan masih rekam pakai kaset, record gitu kan. Ada rekamannya karena sering pindah-pindah. Aku tuh kecil di Kalimantan, lahir di Medan, kecil di Kalimantan, ABG-nya di Pekanbaru Riau, kuliah ke Bandung segala macam. Akhirnya itu kaset hilang, padahal itu sejarah. Jadi itu lagu pertama yang aku tulis itu justru pas umur 5 tahun. Jadi judulnya Rindu sama dia. Maksudnya sama satu lagi judulnya dia gitu ya. Buat ayah. Gitu buat kan. ayah. Tapi mulai serius nulis lagu tuh di tahun 2001 setelah tamat SMA, ngeband. Tadinya bawain lagu orang kan. Akhirnya penasaran, ngulik bikin lagu sendiri, itu dia mulai serius. Nah, kalau soal ngomong lagu juga itu gimana sih awalnya proses kreatifnya gitu loh. Maksudnya kan harus butuh kreativitas juga ya dalam merangkai kata dan segala macam, itu boleh di-share. Nah, kalau misalnya ditanya prosesnya sebenarnya pasti beda-beda. Walaupun standarnya mungkin kalau misalnya nulis lagu kita harus paham bahwa lagu itu ada bagian, misalnya ada baitnya, verse-nya, ada bridge-nya, ada refrain-nya, mungkin kebayang itu dulu. Biasanya kan nentuin tema lagunya secara keseluruhan. Terus di bagian bait tuh kita ngasih kayak semacam opening, latar belakang ceritanya. Di refrain biasanya kita ngasih kesimpulan dari cerita lagu itu kan. Tapi kalau misalnya cerita itu bisa macam-macam sih, bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari dengerin curhat teman, bisa dari baca buku, pulang nonton film, dengerin lagu lain, bisa referensinya bisa macam-macam sih. Iya sih ya, referensi berarti kan kalau nggak salah nyiptain lagu buat Firza juga ya. Nah itu tuh memang based on pengalaman pribadi si Firza artis atau gimana tuh? Maksudnya kayak apakah mendalami, lu cerita dong apa segala macam. Nah itu tuh gimana sih, kan butuh apa ya, butuh inspirasi banget tuh gitu kan? Iya, itu perdana tuh.
tuh. Jadi tahun 2015 diminta sama Alpha Records untuk bikinin lagu untuk Firza. Nah waktu itu dia mau nyelesain satu album tapi belum lengkap. Udah sempat bayangkan waktu itu Firza tuh baru selesai Idol ya. Terus kebayang Firza tuh rock, terus klasik rock. Ya udah aku coba dengerin referensinya. Terus tanya, lagi punya cerita apa nih? Gitu. Ya udah sharing cerita. Ya udah coba tulis lirik lagu kita yang beda itu. Memang sedikit beda sih ya, maksudnya menulis lagu yang memang kita alamin sendiri sama mencoba untuk mendalami cerita dari orang lain tuh beda sih rasa. Butuh pendalaman yang lebih aja sih kalau dengerin cerita dari orang lain. Tapi emang aku suka banget sih lagu itu karena sering banget nyanyiin lagu Sinden itu. Ya? Catchy banget, iya benar. Waktu jadi sinden nyanyiinnya lagu itu juga gitu. Tapi terima kasih buat Naga yang udah main-main ke sini ke Jelajah Kata, sempetin main dan ngobrol-ngobrol seputar lagunya. Terima kasih dan jangan kemana-mana buat teman-teman karena Naga akan perform satu lagu lagi ya habis ini ya. John, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bertambah lagi ilmunya akan sastra. Sampai jumpa di Jelajah Kata minggu depan. Menunggu begitu lama, bagaikan sekejap mata. Melangkah begitu jauh, serasa dekat kutempuh. Senyummu alasan ku tangguh, mengarungi dunia. Berlabuh di hatimu adalah pilihan tempatku berhenti, menambatkan jantung hati.